Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Satu Tawarik 16 ayat 9 dan 10. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketika kita ini mau memperhatikan akan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari satu kejadian kepada kejadian yang lain, maka kita akan bisa menemukan begitu banyak hal yang unik, bahkan sesuatu yang dalam, yang kemudian bisa menjadikan sesuatu yang baru dalam proses pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang kita kasihi. Kejadian demi kejadian itu sudah dilakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita ini memiliki niat hati untuk mempelajarinya, maka Tuhan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menemukan sesuatu, bahkan mengajarkan kepada kita beberapa hal yang baru, yang kemudian akan berguna untuk kehidupan kita. Kita akan lebih memahami akan hati Tuhan dan juga bagaimana caranya Tuhan bekerja. Sehingga kita ini tidak membatasi akan pekerjaannya di dalam hidup kita, juga dalam kehidupan orang lain. Tuhan bisa bekerja menurut polanya, menurut caranya, menurut waktunya, dalam kedaulatannya untuk menyatakan akan kehendaknya atau untuk menyalurkan belas kasihan yang ada di dalam dirinya. Kali ini kita akan memperhatikan kejadian bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ada yang sepertinya dalam tanda petik mendapatkannya dengan mudah, tetapi ada pula yang dalam tanda petik mendapatkannya harus dengan beberapa upaya. Kalau kita membandingkan akan kedua peristiwa itu, kemudian muncul dari dalam hati kita, mengapa Tuhan tidak mempermudah akan semuanya? Mengapa Tuhan menyembuhkan orang buta yang satu dengan mudah, dengan cepat, sementara Tuhan menyembuhkan orang buta yang satunya dengan upaya, dengan proses, bahkan orang tersebut harus melewati perdebatan yang sengit dengan para pemuka agama. Mari kita belajar bahwa Tuhan lebih bisa mengerti apa yang akan diajarkannya kepada siapa, supaya membuat yang bersangkutan lebih mengerti dan lebih memahami, sehingga itu akan berguna untuk kehidupannya kelak. Mari kita perhatikan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang pertama. Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus adalah seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan dekat dengan kota Yeriko. Dia sudah mendengar tentang Yesus orang Nazaret yang menyembuhkan akan orang-orang sakit. Sehingga ketika dia mendengar Yesus lewat di sekitarnya, maka segera dia mengambil kesempatan untuk berseru-seru memanggil namanya. Dikatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, orang buta itu memakai inderanya yang lain untuk mencoba berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Dia memakai indera peraba, dia memakai indera pendengaran. Sehingga ketika dia mendengar bahwa ada rombongan Tuhan Yesus lewat, mungkin dengan kepekaannya dia tahu arah orang rombongan itu dari mana ke mana. Sehingga dia bisa mengarahkan badannya dan berseru sehingga Tuhan Yesus mendengarnya. Padahal begitu banyak orang yang ikut dengan dia. Yang menarik, teriakan Bartimeus ini mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus, kemudian menyuruh orang memanggil dia. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa Bartimeus itu buta, tetapi dia tidak dengan segera kemudian menyembuhkannya karena dia ingin tahu permintaan dari Bartimeus. Orang buta ini duduk di pinggir jalan untuk mendapatkan belas kasihan daripada orang lain. Mungkin pekerjaannya adalah meminta-minta pada orang-orang yang lewat di sekitarnya. Bisa jadi dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu. Tetapi Bartimeus tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu mampu untuk menyembuhkan dia. Sehingga ketika Tuhan Yesus menanyakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dia pun segera menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus melihat akan iman dari Bartimeus. Iman yang seperti apa? Sikap percaya Bartimeus bahwa Tuhan Yesus anak Daud itu bisa menyembuhkan dia. Sehingga dia lakukan apapun untuk mendapatkan perhatian. Dia berseru-seru, dia berteriak, sebut nama Yesus anak Daud itu untuk minta belas kasihan. Sikap Bartimeus sebelumnya dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai iman. Langkah percaya bahwa kalau dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berbelas kasihan, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Kemudian Bartimeus dapat melihat dan mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan berikutnya. Ini adalah bagian yang pertama yang kita pelajari, bagaimana sepertinya orang buta ini mendapatkan kesembuhannya dalam tanda petik dengan mudah. Lalu kemudian kita akan lihat orang buta yang kedua.
Yohanes pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mari kita perhatikan bagaimana orang ini mendapatkan kesembuhannya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang buta ini ketika dia melewati suatu jalan. Kemudian dia berbicara dengan murid-muridnya, dan yang dilakukannya kemudian adalah dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan dimintalah orang buta itu membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Saudaraku, kalau kita memperhatikan letak kolam Siloam itu cukup jauh dan jalannya terjal dari pintu gerbang Yerusalem. Kalau kita memperhatikan akan letaknya, maka orang buta itu akan dengan susah payah dia berjalan, dia mungkin minta tolong orang, kemudian dia berhati-hati untuk turun sampai dekat dengan kolam itu. Dia membasuh mukanya, kemudian dia mengalami kesembuhan dengan matanya bisa melihat. Dan dia naik kembali ke arah kota Yerusalem. Kita belajar bahwa orang buta ini mendapatkan kesembuhannya tidak dengan langsung dan dalam tanda petik mudah, tetapi dia harus melakukan sesuatu, melakukan upaya menuju kolam Siloam, kemudian membasuh matanya dan kembali di tempatnya semula. Orang-orang yang mengenalnya sebagai orang buta yang kemudian sembuh lalu membawanya kepada orang-orang Farisi. Karena hari itu adalah hari Sabat, maka orang-orang Farisi mempermasalahkan bahwa orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun upaya pekerjaan pada hari Sabat. Mereka tidak bisa melihat bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya mereka bisa melihat ada kuasa Allah dinyatakan melalui hidup Tuhan Yesus. Lalu kita belajar apa tentang dua peristiwa ini? Pelajaran pertama adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, termasuk orang buta menjadi sembuh. Lalu bagian yang kedua,
Cara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini dan juga cerita-cerita orang buta yang lain di dalam Injil tidak bisa disamaratakan, tidak bisa kemudian dibuat suatu pola. Tuhan memiliki pola sendiri untuk menyembuhkan akan orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memiliki cara untuk membuat orang mengenal akan kuasa-Nya. Mari melihat bagaimana hati Tuhan yang penuh belas kasihan yang menolong akan orang yang membutuhkan bantuannya, yang membutuhkan kesembuhan. Mari jangan mempermasalahkan caranya. Mari melihat belas kasihan Tuhan dan melihat hasilnya bagaimana kedua orang buta ini menjadi sembuh. Yang pertama mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ini, orang buta tadi kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu ia sujud menyembahnya. Mari ikut bersukacita dengan orang-orang yang mengalami Tuhan. Mari tidak usah mempermasalahkan bagaimana proses Tuhan untuk bekerja dalam hidup orang itu. Mari melihat kesembuhannya, bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Lalu sikap hati mereka yang menyembah kepada Tuhan, lalu mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Dia ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Mari ikut bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.